Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah tabaraka wa ta'ala wa muslan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, kembali di channel Besar, dan pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tentang menerangkan dzurriyyah daripada beliau almarhum Mbah Kiai Haji Khodori, yang pada kesempatan kali ini putra beliau yang ketiga, karena yang pertama kemarin sudah Ibu Siti Fatihah, kemudian Ibu Nyai Haji Umi Laila, dan yang ketiga adalah beliau Kiai Haji Mudrik Khodori. Kiai Haji Mudrik Khodori ini pengasuh di Pondok Pesantren Abdi Salam Tegarrejo yang putra, dan kemudian yang satu juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Putri Tarbiyatun Nisa. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita simak selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang dzurriyyah atau putra-putri daripada Kiai Haji Mudrik Khodori, seperti yang di awal tadi, bahwa putra Kiai Khodori dengan ibunya Nur Halimah yang pertama, karena yang pertama itu putri, kedua juga putri, dan putra yang pertama yaitu Kiai Haji Mudrik Khodori. Kiai Haji Mudrik Khodori tentunya sudah banyak pemirsa yang tahu, karena beliau saat ini adalah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Api Salaf Tegarrejo. Selain daripada beliau mengasuh di Pondok Putra, beliau juga memiliki Pondok Putri Tarbiyatun Nisa, atau yang sering disebut dengan APIP 1 atau PTN, yang beliau didampingi oleh garwa beliau yaitu ibunya Hajah Nafisatul Khoridah binti Kiai Haji Muhammad dari Tuban. Sedikit kilas balik tentang Pondok Tarbiyatun Nisa ini. Dulu semasa Kiai Haji Abdurrahman Khodori masih sugeng atau masih hidup, Kiai Mudrik Khodori mohon doa restu untuk mendirikan pondok putri yang berlokasi di PTN. Saat itu masih berupa koperasi beras, juga peternakan. Berawal hanya santri dari sekitar Tegarrejo yang cuma ngalong alias ngelaju pada sekitar tahun 95-96. Namun sedikit demi sedikit mulai ada yang menetap ataupun yang santri, dan dari tahap demi tahap itulah akhirnya ini sudah berkembang menjadi pondok pesantren yang diperhitungkan di tingkatan Jawa Tengah maupun di Indonesia. Pernikahan Kiai Mudrik dengan Bu Nyai Khorid dikaruniai 3 putra dan 6 putri. Dan mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu Nur Khofsoh atau Mbak Num. Yang kedua Rofiqoh Ulya atau Neng Ulya. 3 Muhammad Aufa Mustafa Rahman atau Mas Aufa. 4 Nafaul Khobir atau Mas Nafa. 5 Lum'atud Durar atau Mbak Lum atau Neng Lum. 6 Mbak Ainul Azizah atau Neng Aziz.
7. Mbak Fatimatuz Zahra atau Mbak Fatim. 8. Muhammad Zaim Fahmi atau Mas Zain. Dan yang terakhir yaitu Mbak Siti Khadijah Kubro atau Mbak Khodi. Artinya putra putri beliau yaitu berjumlah 9 anak. Sedangkan dari 9 putra putri beliau yang sudah menikah, yang pertama yaitu Mbak Nur Khopsoh atau Mbak Nung, menikah dengan Gus M.A. Mukhbar Misda, berasal dari Pekalongan, yang menikah beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang kedua yang sudah menikah lagi yaitu Mbak Rofiqah Ulya atau Mbak Ulya, menikah dengan Gus Wirin. Dan yang selanjutnya yang sudah menikah yaitu Mbak Lum Atud Duror atau Mbak Lum, menikah dengan Gus Asin dari Ndawong, putri Bunyai Haja Umi Laila. Sekedar untuk menambah informasi kepada pemirsa bahwasanya Mbak Nung atau Mbak Nur Khopsoh yang sudah menikah dengan Gus Misda, saat ini beliau berdua menjadi pengasuh atau mendirikan pondok pesantren sendiri yaitu Tarbiyatul Atfal. Yang pesantren ini diisi oleh anak santri yang masih berusia SD. Jadi di pondok pesantren ini para santri bisa sekolah di tingkatan dasar dan untuk sorenya mengaji, dan para santri tersebut menginap di pondok. Untuk lokasi pondok Tarbiyatul Atfal ini berada di Dusun Semen atau dekat dengan APP atau dari Tegarja sekitar 1 kilo kurang lebih. Sedangkan untuk Ning Ulya atau Mbak Ulya yang menikah dengan Gus Wirin, mereka berdua juga mengasuh pondok pesantren yang lokasinya masih berada di Tarbiyatun Nisa. Cuman untuk beliau berdua mengasuh untuk para penghafal Al-Quran. Untuk namanya pondok pesantren penghafal Al-Quran ini dinamai Tarbiyatun Hufat. Itulah putra putri beliau dan sedikit profil. Sedangkan 7 putra putri yang lain belum menikah, masih berada di pondok pesantren. Dari itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada para subscriber, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa untuk like, share, komen. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.